Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sistem respirasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Vigo Saputra dengan NPM 013. Saya Alsanofia Maya Sapiti Nurani dengan NPM belakang 002. Saya Laila Novianti dengan NPM 031. Selamat menyaksikan. Sistem pernafasan atau respirasi bisa didefinisikan sebagai proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pertukaran ini terjadi di dalam darah. Manusia bisa melakukan dua cara pernafasan, yaitu menggunakan pernafasan dada dan pernafasan perut. Bernafas adalah proses yang terjadi secara otomatis. Bahkan ketika tidur sekalipun, pernafasan dibagi dua, yaitu pernafasan luar dan pernafasan dalam. Pernafasan luar adalah terjadinya pertukaran udara di dalam alveolus dan kapiler darah. Sedangkan pernafasan dalam adalah terjadinya pernafasan antara darah yang ada di kapiler dengan semua sel-sel. Nah, ada dua zona pernafasan. Pertama, zona respirasi dan zona konduksi. Zona konduksi bertanggung jawab untuk mengalirkan udara dari luar tubuh menuju ke paru-paru, tetapi tidak terlibat langsung dalam pertukaran gas di dalam darah. Zona konduksi meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Fungsi hidung adalah untuk menyaring, memanaskan, dan melembabkan udara. Sedangkan trakea adalah saluran besar yang menghubungkan laring dengan bronkus. Bronkus merupakan percabangan pertama dari trakea. Trakea bercabang jadi dua bronkus utama, yaitu kanan dan kiri. Selanjutnya akan bercabang lagi menjadi bronkiolus. Perbedaan yang mendasar pada bronkus dan bronkiolus adalah pada kartilagonya. Setelah memasuki bronkiolus, udara akan memasuki alveoli, yang dimana ini termasuk ke zona respirasi. Zona respirasi adalah tempat di mana pertukaran oksigen dan karbon dioksida, di mana itu tempatnya pada alveoli. Nah, gimana sih pertukaran itu terjadi, atau kita sebut itu pertukaran difusi. Nah, udara yang masuk dari trakea masuk ke paru-paru melewati saluran pernapasan yang disebut dengan bronkus dan bronkeolus. Kemudian berujung pada alveolus. Ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida atau kita sebut CO2. Nah, pada pembuluh darah kecil bernama kapiler, oksigen itu masuk dalam kapiler. Nah, kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat bersamaan, karbon dioksida juga masuk ke kapiler, ke rongga paru-paru. Nanti itu akan dikeluarkan lewat hidung. Nah, setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu selesai. Selain zona konduksi dan zona respirasi, sistem pernapasan juga memiliki struktur mendukung untuk membantu proses pernapasan. Yang pertama yaitu paru-paru. Paru-paru adalah organ utama sistem pernapasan yang terdiri dari lobus kanan dan lobus kiri. Disinilah alveolus berada dan terjadi pertukaran gas. Yang kedua yaitu diafragma. Diafragma adalah otot besar yang terletak di bawah paru-paru yang berfungsi untuk kontraksi dan relaksasi dan memungkinkan terjadinya proses inhalasi dan ekshalasi. Yang ketiga yaitu pleura. Pleura adalah lapisan tipis yang melapisi paru-paru dan rongga dada yang membantu mengurangi gesekan selama pernafasan. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.